Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berkumpul lagi bersama-sama di hari ini untuk menjalankan presentasi sekaligus diskusi mengenai mata kuliah pengambilan keputusan pendidikan. Yang saya hormati Ibu Rispa Ngindana SAP MAP selaku dosen pengampu mata kuliah pengambilan keputusan pendidikan, serta teman-teman kelompok saya yang saya banggakan dan saya cintai. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Di sini ada saya, Eka Puji Lestari, sebagai moderator dan juga presentator dari kelompok 6. Selanjutnya, anggota kelompok saya yaitu ada Nur Halimah, Salma Fauzia Novita Rahmadini, dan yang terakhir Monika Maya Gamar Safania. Baik, kita masuk pada bagian slide yang pertama, di mana pada slide pertama ini adalah mengenai pemaparan studi kasus. Kelompok kami mengambil studi kasus yang baru-baru ini viral, sekitar 3-4 bulan yang lalu. Berita ini viral, yaitu tentang kisah anak SD yang harus pindah ke SLB karena dia sering dibully dan diejek. Sedikit inti dari berita tersebut bahwasannya anak tersebut di sekolahnya selalu diejek dan juga dibully dikarenakan dahulunya dia atau sebelumnya dia tidak naik kelas. Jadi hal itu yang menyebabkan akhirnya anak tersebut diejek dan dibully oleh teman-temannya sehingga menyebabkan anak tersebut ingin pindah ke SLB. Baik, selanjutnya masuk ke definisi dari bullying atau penindasan terhadap anak seringkali dilakukan di lingkungan sekolah. Padahal sekolah merupakan tempat untuk belajar, menuntut ilmu dan juga cita-cita. Seorang anak yang menjadi korban bullying biasanya akan mengalami trauma dan takut bertemu dengan teman-teman di sekolah. Bullying adalah tindakan penindasan, kekerasan, ancaman, atau paksaan terhadap orang lain yang menyebabkan korbannya menjadi malas, takut, dan selalu terintimidasi di sekolah. Perilaku bullying ini biasanya melibatkan kesenjangan kekuatan fisik, ekonomi, sosial antara siswanya. Selanjutnya, penyebab bullying dari sisi pelaku. Dalam kasus ini, terdapat beberapa kemungkinan penyebab sang pelaku bullying melakukan hal tersebut. Yang pertama, pernah menjadi korban kekerasan. Jika seorang anak menyaksikan perkelahian orang tuanya dan mendapatkan perilaku kekerasan oleh orang tuanya. Yang kedua, tidak percaya diri. Hal ini dilakukan untuk menutupi kekurangan yang ada di dalam dirinya. Sehingga bullying akan terjadi untuk mendas temannya di sekolah dan memiliki kelebihan. Yang ketiga, terlalu dibebaskan orang tuanya. Ada sebagian orang yang terlalu bebas mendidik anaknya dan selalu mengizinkan anaknya melakukan segala hal yang membuatnya senang. Yang keempat, tidak memiliki rasa empati sejak usia dini. Seorang anak harus dibekali rasa empati terhadap sesamanya untuk menghindari perilaku bullying dan membuat anak belajar menghargai perasaan orang lain. Yang kelima, seorang mengejek orang lain. Perilaku yang awalnya dianggap bercanda, ternyata mengejek orang lain bisa menyakiti hati korban bullying dan menyebabkan trauma. Ejekan tersebut biasanya menyangkut ekonomi, ras, fisik, kemampuan, dan gaya hidup teman di sekolahnya yang berbeda dengan pelaku bullying. Selanjutnya yaitu akibat bullying. Dampak psikologis yang dialami oleh korban bullying adalah adanya keinginan untuk tidak bertemu dengan pelaku yang membuli dirinya, tidak ingin mengikuti kegiatan belajar bersama di sekolah. Sedangkan dampak sosial dari bullying akan menimbulkan rasa kurang percaya diri, serta anak tersebut tidak ingin bersosialisasi bersama teman-temannya yang lain. Selain itu, korban malas untuk berangkat sekolah karena untuk menghindari bertemu dengan pelaku. Dampak sosial yang ditimbulkan yaitu kepercayaan diri berkurang dan penyesuaian sosial menjadi buruk, sehingga menyebabkan anak tersebut menjadi antisosial terhadap lingkungan bermainnya.
Lalu selanjutnya terdapat pihak-pihak yang terlibat mengenai kasus bullying, di antaranya yang pertama adalah korban. Korban sendiri merupakan seseorang yang mengalami kejadian perilaku bullying. Lalu yang kedua terdapat pelaku, di mana pelaku merupakan pihak yang melakukan aksi bullying tersebut. Dan yang ketiga terdapat saksi. Saksi ini merupakan seseorang yang menyaksikan kejadian terjadinya bullying. Lalu selanjutnya terdapat orang tua dan pendidik, dan yang terakhir terdapat pihak kepolisian. Baik, kita masuk pada slide yang terakhir, di mana pada slide ini menjelaskan tentang penyelesaian untuk menyelesaikan kasus tersebut. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kelompok kami menggunakan metode decision making process atau proses pengambilan keputusan. Terdapat 7 step atau 7 langkah untuk menyelesaikan kasus tersebut, di mana yang pertama adalah kita mengidentifikasi keputusan yang akan kita ambil. Yang kedua, kita mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Yang ketiga, kita baru mulai mencari solusi alternatif. Yang keempat, kita mengumpulkan bukti, fakta-fakta. Yang kelima, kita baru memilih satu alternatif. Yang keenam, kita mulai mengimplementasikan atau menerapkan keputusan yang kita ambil. Baru yang terakhir, kita melakukan monitoring atau evaluasi dari keputusan yang kita sudah terapkan sebelumnya. Baik, kita masuk ke decision making process atau proses pengambilan keputusan yang pertama, di mana kita mengidentifikasi keputusan yang akan kita ambil. Jadi di sini kasus atau permasalahan yang akan kita tangani, yang akan kita ambil jalan keluarnya adalah mengenai anak SD yang akan pindah ke SLB akibat dia sering dibully oleh teman-temannya. Kemudian kita masuk ke step yang kedua dalam proses pengambilan keputusan, di mana mengumpulkan informasi-informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Kasus tersebut terjadi diduga karena anak tersebut memang dahulunya tidak naik kelas. Dia tidak mau melakukan hal-hal belajar seperti biasanya, ya, seperti membaca, menulis, dan berhitung. Anak itu belum mau, sehingga tidak ada nilai, sehingga dia tidak naik kelas. Hal tersebutlah yang menjadi alasan mengapa anak tersebut masih sering dibully dan diejek oleh teman-temannya. Kita masuk ke step yang ketiga, yaitu kita mulai memunculkan beberapa alternatif atau solusi untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan atau kasus tersebut, di mana di sini sudah terdapat 4 alternatif untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang pertama adalah anak tersebut tetap berada di sekolah itu, artinya anak tersebut tidak keluar dari sekolah itu, dengan catatan sekolah lebih bisa memperhatikan siswa-siswinya lagi, lebih bisa tegas lagi kepada siswa-siswinya agar perilaku bullying atau perundungan ini tidak terjadi untuk yang kedua kalinya. Yang kedua, alternatif yang kedua adalah anak tersebut memang pindah ke SLB sesuai dengan keinginan dia. Walaupun notabene anak tersebut tidak cacat fisiknya. Alternatif yang ketiga, anak tersebut pindah ke sekolah lain, tetapi bukan SLB, tetap sekolah formal, cuma pindah dari sekolah tersebut. Kemudian alternatif yang keempat, memang anak itu harus mau tidak mau homeschooling. Itulah alternatif-alternatif yang muncul dari masalah tersebut. Baik, kita masuk ke step yang keempat. Mengumpulkan bukti-bukti yang relevan. Di sini, di dalam kasus tersebut, menurut Disdikbudpora, Bapak Sukanto,
bahwa memang video yang viral atau beredar di media sosial mengenai anak tersebut pindah ke SLB itu memang sudah lama videonya. Dan pada saat itu memang anak itu berusia 8 tahun dan memang dari dia sendiri yang belum mau untuk melakukan hal-hal belajar seperti membaca, menulis, dan menghitung. Makanya kenapa dia akhirnya tidak naik kelas, nggak punya nilai sama sekali, itu yang menyebabkan akhirnya dia dibully dan diejek oleh teman-temannya. Kemudian kita masuk step yang kelima dalam decision making, yaitu kita sudah mulai memilih satu alternatif dari sekian banyaknya alternatif. Jadi di sini kelompok kami memilih satu alternatif dari keempat alternatif tersebut, yaitu bahwa memang anak tersebut harus pindah sekolah, tetapi bukan SLB. Hal itu dikarenakan supaya dia tidak tertinggal akademiknya seperti teman-teman sebayanya. Kemudian yang kedua, memperhatikan mental dan psikologis dari anak tersebut supaya tidak terganggu. Artinya jika dia pindah ke sekolah lain, dia tidak bertemu dengan teman-teman lamanya. Itu bisa membuka lembaran baru bagi dia, menambah pengalaman baru juga bagi dia. Dan alasan yang terakhir supaya dia tetap bisa berinteraksi dan bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya yang normal, seperti itu. Kemudian kita masuk ke langkah yang keenam dalam decision making process, di mana mulai mengimplementasikan atau menerapkan keputusan yang tadi kita ambil. Oke, jadi keputusan yang diambil adalah bahwasannya anak tersebut harus pindah sekolah, tetapi bukan SLB, sekolah formal. Hal yang bisa dilakukan oleh sekolah mungkin adalah membantu administrasi atau berkas-berkas untuk anak tersebut agar dimudahkan dalam pindah sekolah. Kemudian orang tua mungkin bisa untuk mencari sekolah dengan memperhatikan lingkungan yang kondusif, yang aman, nyaman, tentram bagi anaknya. Kemudian kita masuk ke step yang terakhir dalam decision making process, yaitu monitoring atau evaluasi dari keputusan yang kita ambil. Nah, pada tahap ini keputusannya itu memang harus diterapkan, harus diimplementasikan sehingga kita bisa tahu, sehingga kita bisa mengevaluasi dan memantau. Jadi memang pada step ini tuh harus banget keputusan yang kita ambil itu harus diimplementasikan terlebih dahulu, seperti itu. Namun untuk mengevaluasi keputusan yang kita ambil, kita masih bisa mengevaluasinya. Jadi dari keputusan yang diambil oleh kelompok kami, yaitu bahwasannya anak tersebut memang harus pindah sekolah, itu memang ada kelebihan dan juga kekurangan, di mana kelebihannya bahwa mental anak dan psikologis pada anak tersebut menjadi aman, kemudian anak tersebut menjadi fokus dalam belajar, artinya tidak terganggu, kemudian juga mendapatkan lingkungan dan juga teman yang baru. Kemudian kekurangannya adalah memang agak tertinggal. Anak tersebut agak tertinggal dengan teman-teman sebayanya karena baru masuk. Kemudian orang tuanya juga harus mungkin ekstra mengeluarkan biaya lagi karena untuk biaya pendaftaran atau registrasi baru masuk ke sekolah yang baru. Kemudian anak itu juga harus menyesuaikan lagi dengan kondisi lingkungan dan harus berinteraksi dan bersosialisasi lagi dengan teman-teman sebayanya yang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon dimaafkan apabila masih terdapat banyak kesalahan dan banyak kekurangan, karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya, Eka Puji Lestari, sebagai moderator dan juga presentator, izin pamit mengundurkan diri dan juga teman-teman saya. Sekian,
Billahi taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.